Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi perkuliahan pengantar ekonomi kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori produksi dan biaya produksi. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Anik Nurhidayah, Kirani Saraswati, Miftahudin Dwi Nugraha, Putri Hana Safitri, Rahmalia Husnul Aziza, Rika Arintia, dan Zakia Nabila Maharani. Sebelum kita sampai pada materi teori produksi dan biaya produksi, izinkan kami menyampaikan apa saja yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, teori produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Yang keempat, tahap-tahap produksi. Dan yang terakhir, biaya produksi. Teori produksi adalah teori yang mempelajari berbagai macam input pada tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan sejumlah output tertentu. Sasaran dari teori produksi adalah untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Sedangkan produksi sendiri adalah suatu proses di mana beberapa barang dan jasa yang disebut input diubah menjadi barang-barang jasa lain yang disebut output. Banyak jenis aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, meliputi perubahan bentuk, tempat, dan waktu penggunaan hasil-hasil produksi. Hubungan antara input dan output ini dapat diberi ciri dengan menggunakan suatu fungsi produksi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara input, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan sebagainya dari perusahaan dan output atau barang dan jasa. Fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung A, B, C, di mana Q sama dengan output dan A, B, C sama dengan input. Perusahaan dapat merubah Q dengan merubah jumlah A, B, C. Output juga dapat dirubah dengan merubah jumlah dari salah satu sumber daya yang dipergunakan dan menahan sumber daya lain agar nilainya tetap. Setiap perusahaan memiliki sebuah fungsi produksi yang bentuknya ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan. Sebuah perusahaan juga akan mempergunakan teknik produksi yang paling efisien karena tidak ingin mengeluarkan biaya produksi yang tidak diperlukan. Untuk menganalisa proses produksi fisik, maka ada dua pengklasifikasian input, yaitu yang pertama input yang tetap atau fixed. Input fix yaitu input yang jumlahnya tidak segera berubah, walaupun bila kondisi menunjukkan terdapat perubahan jumlah output. Contohnya saja yaitu penggunaan mesin yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat segera dikurangi jika produksi menurun, sewa tempat, dan gaji bulanan pegawai. Yang kedua yaitu input yang berubah-ubah atau variabel. Input variabel adalah input yang jumlahnya dapat diubah hampir setiap saat jika diinginkan, sebagai reaksi dari perubahan output yang dikehendaki. Contohnya saja yaitu tenaga kerja lepas dari sebuah pabrik yang dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari target produksi yang diinginkan. Jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Satu, jangka pendek short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Dua, jangka panjang long run, merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Produksi dalam jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu teori produksi dengan satu input variabel, yaitu dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi. Yang kedua, teori produksi dengan dua input variabel, jika faktor produksi yang dapat berubah dapat jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan.
Yang kedua, ada produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang dalam pengertian ini tidak dapat terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Fungsi produksi jangka pendek: 1. Menentukan besarnya jumlah hasil produksi. 2. Menentukan kebutuhan jumlah tenaga kerja. 3. Menentukan besarnya modal. 4. Mengurangi biaya produksi. 5. Mengikuti perkembangan teknologi. Tahap-tahap produksi. A. Pengertian tahapan produksi. Pengertian produksi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Produksi juga merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai atau kegunaan dari suatu barang yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih tinggi lagi. Tahapan produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang sudah ada sebagai upaya menciptakan produk, baik barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Arti lainnya adalah kegiatan pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan memanfaatkan peralatan untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bernilai dari bahan dasarnya. B. Tujuan tahapan produksi. Tahapan produksi memiliki tujuan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat dan menghasilkan atau jasa. 2. Sarana menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan. 3. Menambah nilai produk dari barang produksi. 4. Mendapatkan keuntungan atau laba sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. 5. Untuk memenuhi permintaan pasar secara domestik ataupun internasional. 6. Mengganti produk yang sudah rusak, kadaluarsa, atau barang yang telah habis karena pemakaian. Selanjutnya, C. Proses tahapan produksi. Secara umum, tahapan produksi dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan tersebut adalah 1. Perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan dalam menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan yang dibutuhkan, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dalam tahap perencanaan ini juga dilakukan perancangan terhadap bentuk barang. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dibutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai jenis barang yang akan diproduksi, kebutuhannya, serta kemampuan organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu penentuan alur. Alur dari sebuah tahapan produksi yang dimulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penjagaan, dan pengawasan mutu, hingga pendistribusian barang hasil produksi menjadi fokus pada tahap ini. 3. Penjadwalan. Penentuan dan penetapan waktu produksi harus dilakukan setelah alur dibuat. Jadwal akan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahap ini akan dibuat jadwal utama yang kemudian akan dibagi atau dipecah menjadi beberapa jadwal yang lebih terperinci. 4. Perintah memulai produksi. Perintah memulai produksi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk bisa memulai produksi mengikuti jadwal produksi yang sudah ditetapkan. Hasil perencanaan dan penjadwalan akan diterapkan, seperti berapa jumlah bahan baku yang digunakan, tahapan pembuatan hingga waktu produksi sesuai dengan hasil penjadwalan. Dan yang terakhir adalah biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Kategori biaya produksi antara lain yaitu yang pertama direct material atau material bahan baku, yang kedua direct labor atau tenaga kerja, dan yang terakhir adalah manufacturing overhead. Direct material atau material bahan baku merupakan kategori biaya produksi dari pengolahan bahan mentah langsung menjadi produk siap jual. Contohnya yaitu perusahaan otomotif yang membutuhkan suku cadang.
Lalu, direct labor atau tenaga kerja merupakan kategori biaya produksi yang dihitung dari upah, tunjangan, serta asuransi tenaga kerja. Contohnya yaitu perusahaan otomotif membutuhkan tenaga ahli untuk perakitan. Dan yang terakhir yaitu manufacturing overhead, merupakan kategori biaya produksi yang dikeluarkan saat mengolah produk. Contohnya yaitu seperti biaya perawatan mesin pemotong kayu, cat, upah untuk tenaga kerja kasir, biaya pengantar hasil produksi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.